Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat, walaupun kita di rumah. Ya, maka dengan itu hari ini kita mau kembali ibadah online, dan mari kita siapkan hati kita masing-masing dan kita fokus kepada ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online kita ini. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kembali kami diizinkan oleh Engkau boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk menikmati ibadah online ini Tuhan. Bapa kiriku tolong biarlah kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami semuanya. Dan biarlah kami sekeluarga boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh merasakan mujizat Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan melalui ibadah ini Tuhan, tidak sia-sia dan kami boleh merasakan Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, ibadah kami dari awal sampai akhirnya, Engkau yang memimpin, Engkau yang boleh menolong, kami minta penyertaan Roh Kudus, memimpin, menolong, menyertai Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan Bapa semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagiannya Tuhan. Biar Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menguduskan. Sehingga mereka Tuhan benar-benar ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan mereka boleh menikmati hadirat Tuhan juga bersama-sama dengan kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Siap kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Hai, Shalom. Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, bukan? Nggak terasa ya, kita sudah masuki bulan Desember. Minggu depan, kita Natalan. Yeay! Jadi, setia terus dalam ibadah online kita. Minggu depan, jam 4 sore, kita ibadah online Natal. Ingatkan teman-teman saudara, ingatkan semua keluarga saudara untuk hadir dalam ibadah online Natal kita. Oke? Walaupun masih secara online, tapi biarlah sukacita dari Tuhan terus mengalir dalam ibadah online kita. Amin, saudara? Baik, saudara, kita akan mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bersukacitalah, sebab Juru Selamat telah lahir bagi kita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Amin. Mari kita bersukacita, sebab Juru Selamat telah lahir bagi kita. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya.
Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Oh, haleluya, haleluya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Oh, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ada sukacita, saudara? Amin. Haleluya. Biarlah sukacita surga mengalir bagi kita pagi hari ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Malaikat bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Jangan malu untuk goyang kiri kanan, saudara. Amin. Mari kita puji Dia dengan hati yang sukacita. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hey! Siap-siap ya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan yang ajaib pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Seorang anaklah lahir bagi kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Seorang anaklah lahir bagi kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kau Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami pagi hari ini.
Kau siap melawat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Hati kami siap untuk Kau taburi benih firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, damai sejahtera kasih Allah menyelimuti semuanya. Amin. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar di gereja-gereja, bahkan kita sudah pasti mendengarkannya, yaitu kuasa di balik ucapan syukur. Terambil di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ini ayat yang pendek dan bisa jadi ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin bagi orang yang beruntung itu mudah untuk mengucapkan saya bersyukur. Tetapi bagaimana jikalau orang-orang yang tidak beruntung? Katakanlah orangnya lagi sakit. Apakah bisa mengucapkan syukur? Orang yang terhimpit hutangnya banyak sekali. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tapi galinya lebih banyak daripada tutup lubangnya. Pasti orang tersebut beban mental, mengucap syukur pun itu terasa susah. Sulitnya minta ampun. Tapi lagi-lagi firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya adalah semuanya, apapun peristiwa, kejadian, keadaan yang kita alami setiap musim hidup kita, tetaplah mengucap syukur. Yesus pun dalam keadaan apapun, susah, sedih, senang, tetapi dia tetap mengekspresikan dirinya di dalam hadiratnya Tuhan, mengekspresikan dirinya, tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Nah, yang disayangkan juga adalah ketika ada orang-orang, nah ini sebuah masalah nih, orang-orang yang keadaannya baik, tapi justru melupakannya. Dulu, saya pernah ditolong sama Tuhan, tapi saya lupa mengucap syukur. Dan akhirnya ayat ini muncul lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Nah, kadangkala sesuatu hal yang simple, sesuatu hal yang mudah, itu terkadang kita harus mendengarkan. Oh, mengucap syukur dalam segala hal. Oh, ini ayat yang gampang. Ini sudah pernah saya dengar. Ini ayat pendek, menekankan mengucap syukur. Tapi ini mengintrospeksi diri kita betul-betul. Apakah setiap harinya, day to day-nya, itu kita mengucap syukur atau tidak? Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Dan bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang Tuhan beri, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Jadi ucapan syukur bukan hanya mengekspresikan diri kita, menghargai apa yang Tuhan beri, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan, Roh Kudus sudah mati-matian untuk membela kita. Tapi bukan hanya itu, tapi ucapan syukur. Ucapan syukurlah itu memiliki kuasa, memiliki power ketika kita mengucapkannya. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Juga tertulis dalam Markus 8 ayat 1 sampai yang ke-10. Bunyinya, Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut, dan sesudah itu ia mengambil ke-7 roti
dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Di sini ada tiga alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan mujizat. Bukannya 2 alat, roti dan ikan saja. Ada 3. Yang pertama adalah yes, roti. Yang kedua, yes, ikan. Tetapi yang ketiga, Tuhan menggunakan sarana apa? Mengucapkan syukur. Itu kan menjadi cerita yang berbeda ketika tidak ada mengucapkan syukur di sana. Tetapi menjadi cerita yang begitu indah ketika Tuhan menggunakan 3 metode ini. Metode pertama menggunakan alat, yaitu adalah roti. Yang kedua ikan. Yang ketiga, dia mengucapkan syukur lalu memecah-mecahkan dan membagikan kepada orang-orang banyak itu. Lalu di ayat yang ke-37 sampai ke-38, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sungguh luar biasa. Ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita belaka, tetapi ini adalah sebuah peristiwa kejadian yang betul-betul nyata, di mana ketika orang mengucap syukur dengan hati yang betul-betul diarahkan kepada Tuhan, pasti mendatangkan mujizat, pasti mendatangkan sebuah shalom di sana. Di firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka semuanya makan kenyang. Ini secara logika, hitungan matematika nggak mungkin, ya. Beberapa roti dan beberapa ikan dapat memenuhi kebutuhan perut ribuan orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan bahkan mujizat yang kedua yang diterima oleh murid-muridnya dan Yesus, yaitu adalah sisa 12 bakul. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa ucapan syukur ini bukan hanya ucapan yang dianggap remeh. Ucapan syukur tidak bisa dianggap sepele. Ucapan syukur ini memiliki daya yang mampu menarik kuasa Tuhan untuk turun. Saya pernah dalam peristiwa saya terhimpit oleh masa-masa perekonomian. Ketika saya berdoa dengan hati yang hancur, ketika saya berdoa penuh dengan tangisan di sana. Tapi ketika saya selesai bilang amin, apakah yang terjadi? Gak ada kejadian apa-apa. Apakah saya harus komplain kepada Tuhan? Jujur dalam kedagingan saya, yes. Kenapa tidak ada yang terjadi? Tetapi pada saat ketika saya membiarkan, oke Tuhan, saya harus mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Bukankah kita menjadi anak-anak Kristus? Ketika kita sedang bersekutu oleh Tuhan, tetap kita mengerjakan sesuatu apa yang sedang kita kerjakan. Dan bagian berikutnya, serahkan kepada Tuhan. Dulu hamba Tuhan, pembimbing rohani saya yang ada di Kediri pernah bilang kepada saya bahwa kita cukup melangkah 1 langkah saja. Cukup 1 langkah saja. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang meneruskan langkah-langkah kita. Biarkan Tuhan mengerjakannya. Gak usah ikut campur. Kita cukup 1 langkah saja. 1 langkah itu dengan rasa keyakinan dan rasa kepercayaan diri kepada Tuhan. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya yang sakit pasti sembuhkan. Ketika sakit kita bersyukur, pasti menerima mujizat. Ketika mendapatkan problem, masalah di dalam bisnisnya, mengucap syukurlah. Banyak orang-orang yang ditolong di sana. Bangsa Israel pun ditolong, sekalipun jatuh bangun. Ayub dalam kondisi yang under pressure, ya, tekanannya begitu ke bawah, dia tetap mengarahkan dirinya untuk mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kehidupan kita juga susah nih, gara-gara corona. Cuma 1 penyakit aja nih, ya, tinggal tunggu vaksinnya aja. Vaksin dan hadiratnya Tuhan di combine. Jadi
kemuliaan nama Tuhan ditinggikan. Nah, sekalipun kita belajar dalam kehidupan orang-orang pada zaman mereka yang memiliki problem yang lebih besar daripada kita, mereka bisa memegahkan nama Tuhan di dalam kesesakan hidup. Kita pun juga sama. Paulus kesesakan hidupnya luar biasa, kita kesesakan hidupnya nggak seberapa seperti Paulus. Kita tetap harus mengucap syukur karena di situ ada daya power. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara melakukan, ketika mengucapkan bibir, Tuhan terima kasih atas apa yang Tuhan beri pada saya, mujizat akan terjadi. Kapan? Tunggu waktunya. Bagaimana? Biarkan Tuhan yang bekerja. Gak perlu kita mengikut campur urusan apa yang Tuhan lakukan, tetapi biarkanlah Tuhan yang bekerja sesuai dengan apa yang sudah Dia planningkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba Tuhan pernah merincikan pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, yang pertama adalah menyerahkan segala termasuk masalah-masalah. Jadi masalah jangan disimpan, diserahkan oleh Tuhan. Termasuk ucapan syukur itu menyerahkan segala kekhawatiran dan sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah berserah penuh. Mengucap syukur itu mengekspresikan diri kita berserah penuh. Dan yang ketiga adalah mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Nah, ini problem atau masalah orang-orang ataupun juga saya masih dalam proses bentukan oleh Tuhan. Tetapi maukah kita mengucap syukur, kita sedang belajar bahwa kita sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses. Tuhan, saya mengucap syukur atas akan hidup saya. Itu sudah menunjukkan bahwa kita mau dibentuk dan diproses. Yang keempat adalah membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mau kita bilang kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur atas akan hidup ini. Itu tanpa kita sadari bahwa kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Feedbacknya itu betul-betul besar Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita membiasakan lifestyle kita, kebiasaan kita, gaya hidup kita harus tetap mengucap syukur. Every day harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam semuanya. Yang kelima adalah membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam apa? Mengubah hidup kita. Kita mengucap syukur. Keuntungannya yang ini, nomor 5, keuntungannya membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubah hidup kita. Siapa yang nggak mau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tentunya Bapak Ibu Saudara di rumah pasti mau kan? Saya pun juga mau. Yang keenam adalah meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi. Menerima keadaan ini. Menerima keadaan ini apapun hasilnya. Yang ketujuh adalah menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Hargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kinerja Tuhan itu tidak diragukan lagi, tetapi kita memberikan apresiasi buat Tuhan. Lewat apa? Mengucap syukur. Dan catatan lagi, kita juga memberikan apresiasi terhadap diri kita. Kenapa terhadap diri kita? Bukan terhadap Tuhan. Ya, terhadap Tuhan, betul. Itu yang utama. Setelah itu yang kedua adalah menghargai. Karena kita bersedia menjadi alat Tuhan. Dan bahkan kita menjadi alat Tuhan yang bisa mengagungkan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat ucapan syukur kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin Ibu Saudara. Dan saat ini saya memiliki sebuah video yang bisa membuat kita lebih bisa mengucap syukur. Kita bisa melihat dunia ini luas, di mana segala apa yang kita miliki saat ini itu adalah titipan pemberian daripada Tuhan yang harus kita nikmati. Ya, apapun dalam keadaannya, kita harus tetap menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita saksikan bersama-sama video ini.
punya Engkau, Tuhan sumber segalanya. Ku bersyukur atas segalanya yang Kau berikan, di hidupku berlimpah. Ku bersyukur dalam segala hal. Ku punya Engkau, Tuhan sumber segalanya. Ku bersyukur atas segalanya yang Kau berikan, hidupku berlimpah. Kaulah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari semua yang dapat ku bayangkan. Suatu saat pasti akan kulihat, bila ku hidup oleh percaya, ada kuasa dalam ucapan syukur. Ucapan syukur. Ku bersyukur dalam segala hal. Ku punya Engkau, Tuhan sumber segalanya. Ku bersyukur atas segalanya yang Kau berikan, di hidupku berlimpah. Kaulah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari semua yang dapat ku bayangkan. Suatu saat pasti akan kulihat, bila ku hidup oleh percaya, ada kuasa dalam ucapan syukur. Oh, yeah, Kaulah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari semua yang dapat ku bayangkan. Suatu saat pasti akan kulihat, bila ku hidup oleh percaya, ada kuasa dalam ucapan syukur. Kaulah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari semua yang dapat ku bayangkan. Suatu saat pasti akan kulihat, bila ku hidup oleh percaya, ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Itulah video yang kita tonton sama-sama, di mana hidup kita jauh lebih beruntung ketimbang orang-orang yang di luar sana, terlebihnya di bagian Afrika sana, di mana mereka bergumul makan, sandang, pangan, dan bahkan papan. Kita jauh lebih beruntung. Kadang-kadang kita juga perlu melihat di luar sana banyak orang yang jauh tidak lebih beruntung daripada kita. Maka dari itu, saya menggugah hati Bapak Ibu Saudara. Saya juga tergugah lewat firman Tuhan. Singkat tapi menyentuh hati. Kita tak mengucap syukur. Apapun alasannya, apapun keadaannya, apapun musim Anda, tetaplah mensyukuri apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan sebagai penutup adalah, dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia.
dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akhiri di dalam doa. Saya juga rindu untuk bisa berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan atas kesempatan-Mu di mana kami juga bisa mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang cukup singkat tapi betul-betul menyentuh hati kami, di mana kami tergugah untuk selalu mengucap syukur. Tuhan, jikalau saat ini kami lalai, melupakan, sengaja ataupun tidak sengaja untuk mengucap syukur, tetap ajarkanlah kami Tuhan, bimbing kami, supaya roh kami tetap menyala-nyala di dalam tubuh kami Tuhan, supaya kami juga tetap menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami saat ini Tuhan, kami sudah melakukan apa yang sudah Tuhan suruh di dalam kehidupan kami mau meningkatkan itu semua. Tapi saat ini jikalau ada anak-anakmu yang mengalami tekanan masalah hidup, kami percaya Tuhan, tekanan masalah hidup itu tidak akan pernah selamanya datang pada kami, tetapi kami percaya itu akan menjadi sebuah alat untuk menyaksikan kemuliaan nama Tuhan ketika kami bersyukur di dalam kesesakan hidup kami. Kami percaya kok jamak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, pergumulan, masalah apapun, mereka akan teratasi, masalah mereka akan teratasi, dan Tuhan yang akan dipermuliakan. Kami percaya itu semua Tuhan, dan nama Tuhan semakin hari semakin ditinggikan. Kami alaskan doa ini ke dalam nama kuasa-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang ada di rumah, kita tutup kebaktian kita, di mana Bapak Ibu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pujian yang sudah dinyanyikan, dan biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami di rumah masing-masing Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bani-bani Lewi yang sudah mengambil bagiannya Tuhan, sucikan, kuduskan, berkati mereka dengan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Khususnya buat jemaat-Mu juga yang ada di rumah, hamba berdoa ya Tuhan, buat mereka yang masih dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, menyembuhkan secara ajaib buat mereka semua yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Buat kami yang dalam keadaan sehat, Tuhan terus memberkati kehidupan kami, sementara kami terus ada di rumah. Kami belum bisa beraktivitas di luar karena masih mengikuti perintah instruksi daripada Pemprov DKI. Tuhan tolong kami menyerahkan Allah,
damai sejahtera, sukacita boleh ada dalam rumah kami, dan kami boleh terus bersukacita bersama dengan keluarga. Berkat-Mu tidak akan pernah kekurangan, Kau akan mengirimkan burung gagak-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan kepada Kristus. Bapa di dalam surga, biarlah berkat-Mu mengalir kepada kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha dan bisnis kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, di kuliah dan di sekolah kami. Tuhan, biarlah kami boleh pulang dan kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan.